warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eyan Fania dari kelas 1C, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan sedikit mereview buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri. Buku ini ditulis oleh Ibu Mutia Sayeti. Beliau merupakan guru di salah satu sekolah yang ada di Juwilang, Klaten, Jawa Tengah. Nah, buku ini diterbitkan oleh Psikologi Corner di Yogyakarta pada tahun 2018. Tebalnya adalah 216. Buku yang berjudul Berdamai dengan Diri Sendiri merupakan buku bacaan motivasi untuk pengembangan diri, yang mana buku ini mengeksplorasi metode untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dengan mengenali diri, berpikir positif, berinteraksi dengan orang-orang yang positif, menghormati Tuhan, dan menerima keadaan dengan penuh keikhlasan. Buku ini memberikan saran bahwa setiap individu memiliki bagian dalam untuk mencapai kesuksesan. Adapun bagian dalam tersebut terukur dari seberapa besar kita berusaha untuk menggapainya dan seberapa keras kita meminta pada Tuhannya. Ada pepatah yang mengatakan, ad-du'a bil amal wa karihu bil autar. Doa tanpa usaha bagaikan busur tanpa panah. Artinya, berdoa tanpa adanya usaha merupakan hal yang sia-sia karena tidak akan ada hasilnya. Adapun kelebihan dari buku ini adalah memberikan motivasi, inspirasi pada para pembaca yang ingin mengupgrade diri, yang ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang ingin sukses dan bahagia di masa yang akan datang. Buku ini juga menyajikan materi yang komprehensif dan sistematis, mulai dari pengenalan diri, berpikir positif, hidup dengan orang-orang yang positif, mengungkapkan rasa syukur kita pada Tuhan, penerimaan diri, dan menerima keadaan dengan penuh keikhlasan. Buku ini juga dipenuhi atau dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik, kutipan-kutipan yang menarik juga, dan cerita singkat yang mudah dipahami. Buku ini juga cocok untuk semua kalangan, terutama kalangan remaja dan dewasa, yang mana usia remaja dan dewasa merupakan hal yang rentan dalam kesehatan mentalnya. Oke, selanjutnya adalah kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah kurang memberikan contoh-contoh yang spesifik tentang bagaimana cara mengaplikasikan prinsip-prinsip yang ada di buku ini di berbagai kondisi dan situasi. Nah, selanjutnya yaitu saya sangat merekomendasikan banget untuk teman-teman semuanya. Kenapa? Karena buku ini memberikan motivasi dan inspirasi-inspirasi yang sangat dalam dan memberikan cara agar kita bisa menerima diri kita, menerima kekurangan dan kelebihan diri kita, dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sukses dan bahagia di masa yang akan datang. Nah, alasan saya memilih buku ini untuk
karena ada sedikit cerita pribadi saya di tahun 2022, yang mana tahun tersebut tahun yang bisa dibilang tahun yang sedih lah gitu ya. Kenapa? Karena pada tahun 2022 saya berada di posisi yang down banget, sampai saya benar-benar gak tahu arah, saya harus melangkah kemana. Beberapa bulan saya memikirkan hal itu dan bisa dibilang stres dengan keadaan tersebut. Tanpa disengaja saya melihat dan scroll IG, ada yang memposting buku ini, dan saya akhirnya penasaran dengan buku ini. Akhirnya saya beli buku ini, saya baca buku ini, dan dengan buku ini saya mulai termotivasi dan mulai bangkit kembali. Terus setelah itu saya menyusun rencana untuk tahun berikutnya. Seiring berjalannya waktu, saya nikmati prosesnya, saya jalani prosesnya, jatuh bangun saya lakukan. Akhirnya satu persatu rencana yang saya susun tersebut tercapai. Salah satunya adalah rencana saya di tahun 2023 adalah saya bersekolah dan menuntut ilmu di universitas atau di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dan sekarang saya menjadi salah satu mahasiswanya. Sekian review dari saya, kurang lebih yang